Hai, jumpa lagi di kelas Bunda Prima. Topik kali ini adalah tentang peran ayah bagi anak-anaknya. Hai, ini adalah kelas Bunda Prima. Di kelas ini kita akan berbagi bersama pengalaman dan studi tentang anak-anak. Anak-anak adalah anugerah Tuhan. Merawat mereka adalah sebuah panggilan hidup. Saya ingin mengajak semua belajar dan bertumbuh dalam kasih untuk mereka. Saya Bunda Prima, Early Childhood Specialist and Child Counselor, Edukasi Foundation. Kenapa topik ini menjadi sangat penting di masa ini? Karena kita tahu faktanya anak-anak saat ini banyak yang tumbuh tanpa sosok seorang ayah. Bukan karena ayahnya sudah meninggal, tetapi karena memang pernikahan itu sudah tidak menjadi begitu penting lagi di pandangan dunia ini gitu. Bahkan sebagian orang sudah tidak percaya lagi dengan institusi keluarga yang bernama pernikahan. Akhirnya anak-anak tumbuh dengan tidak mengetahui siapa ayah mereka. Kadang-kadang juga sampai tidak mengetahui siapa mama mereka. Dan untuk anak-anak ini akan kesulitan sekali untuk melihat kehidupan mereka di masa datang karena mereka tumbuh tanpa gelas yang penuh gitu. Jadi setiap manusia itu mereka tumbuh dengan membawa dua gelas di dalam kehidupannya ya. Satu adalah gelas cinta yang diisi oleh mama, yang satu di gelas cinta yang diisi oleh papa. Cinta ini termasuk berbagai macam ekspresi ya, entah itu disiplin, kasih, sayang, perhatian, memaafkan, dan berbagai macam emosi yang ada di dalamnya. Nah, anak-anak yang hidup tanpa papa, gelas cintanya ini kosong, atau mungkin dengan papa tapi kemudian papanya absen atau tidak melakukan perannya dengan tepat sehingga gelas cintanya ini bocor, ada tapi bocor, kasih yang diberikan itu tidak pernah sampai karena nggak ada gitu, bocor, kosong, mau dituangin bagaimanapun gelasnya sudah bocor sehingga mereka tumbuh dengan tidak lengkap, dengan tidak utuh begitu, sehingga akan terjadi lagi waktu mereka harus membentuk keluarga yang baru, mereka tidak tahu bagaimana memerankan peran seorang ayah bagi yang pria atau bagaimana menghadapi seorang pria sebagai pemimpin bagi yang wanita, sehingga membahas peran ayah di dalam sebuah keluarga ini menjadi sangat penting. Nah, beberapa hal yang perlu kita lihat kenapa hal ini menjadi penting, karena sebenarnya peran ayah ini mendemonstrasikan kasih Allah kepada manusia di dalam sebuah keluarga. Yang pertama, bahwa Tuhan itu adalah sumber dari segala kehidupan. Nah, manusia pertama diciptakan adalah Adam kan? Adam diciptakan, kemudian dari Adam lah diambil tulang rusuk dan dibuat manusia yang selanjutnya. Bukan Adam ini lebih superior, bukan, tetapi dari sanalah sumbernya begitu. Artinya bahwa pria ini, bapak ini, pemimpin keluarga ini, dia memegang peran menjadi sumber di dalam keluarga itu. Kemudian yang kedua, mereka adalah provider gitu, menggambarkan Allah yang adalah provider atau penyedia bagi kehidupan manusia, dan itu direpresentasikan dalam sosok ayah. Ya, ibu juga punya perannya sendiri yang pasti equal dengan ayah meskipun berbeda, tapi dalam sesi ini kita memang khusus membahas tentang ayah ya. Kemudian God correct us, atau Tuhan itu juga mengoreksi kita, menegur kita. Nah, itu juga direpresentasikan di dalam peran ayah, peran seorang papa. Dan yang terakhir, dan ini yang sangat penting sekali, adalah bahwa peran papa ini menggambarkan bahwa Allah itu mencintai manusia unconditionally atau tanpa syarat. Nah, ketika kita tahu bahwa ternyata peran seorang pria itu begitu besar merepresentasikan Allah yang mungkin bagi anak itu tidak terlihat, maka seharusnya memerankan peran ini harus dilakukan dengan sangat serius oleh para pria, dan pasti harus punya persiapan sebelum pernikahan itu terjadi ya. Sehingga waktu pria mau menikah itu bukan mempersiapkan wedding party-nya seharusnya, tetapi mempersiapkan bagaimana nanti dia akan menjadi seorang ayah yang akan menanggung
sekian banyak peran yang dipercayakan kepada dia. Itu yang mesti harus dilatih sebenarnya sebelum seseorang memutuskan untuk menikah. Dan itu bisa diredeem kok, karena Tuhan kita adalah Allah yang menebus kan. Nah, Tuhan akan menolong kita meskipun kita belum melakukan itu atau belum tahu tentang hal itu. Ketika kita mau diajar dan mau belajar, kita pasti akan bisa melakukannya. Nah, yang pertama, peran ayah yang sangat penting adalah menjadi seorang pemimpin. Dengan dia memimpin keluarganya dengan benar, anak akan melihat teladan yang benar dari seorang ayah ya. Nah, memimpin salah satunya adalah dengan mengambil keputusan. Bukan ayah yang harus mengambil keputusan semua dan memutuskan sendiri. Beda ya, mengambil keputusan dengan memutuskan sendiri itu dua hal yang berbeda. Mengambil keputusan itu adalah begini. Oke, apa pendapatmu? Oke, aku dengar pendapatmu. Kalau kamu gimana? Oke, kalau kamu gimana? Oke, jadi dari ini aku pikirkan dan sebagainya. Nah, karena kita punya pendapat agak berbeda, maka Papa akan memutuskan yang ini ya, seperti yang kamu. Kenapa? Karena alasannya seperti ini. Nah, itu adalah mengambil keputusan. Tetapi yang membuat keputusan itu bersama-sama. Dibuat oleh banyak orang. Papa yang melegalkan keputusan itu. Nah, itu fungsi pemimpin. Dia akan menolong keluarganya untuk terus mengingat visi yang Tuhan berikan di dalam keluarga itu dan terus berjalan di sana. Begitu menggok sedikit, membelok sedikit, maka papa ini yang punya tugas untuk ayo kita balik lagi, kita keliru jalannya dan seterusnya. Kemudian papa juga memerankan peran yang kedua, yaitu sebagai provider atau penyedia. Itulah kenapa pria harus bekerja ya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, dengan anak-anak itu melihat papa bekerja, meskipun bekerja dari rumah nggak apa-apa, tapi bisa diajarkan dengan menunjukkan bahwa ini papa sedang bekerja. Ketika papa bekerja, Tuhan mempercayakan sebuah tanggung jawab, dan ketika papa bekerja, Tuhan akan memberikan upahnya kepada papa. Nah, upah itulah yang kita pakai untuk kita bisa beli A, beli B, beli C, dan seterusnya. Nah, tapi bukan karena papa bekerja saja, tapi karena Tuhan yang memberi kepercayaan papa bekerja. Nah, hal itu terus-menerus kita sampaikan kepada anak-anak. Jangan sampai anak-anak berpikir seperti ini. Kita sering katakan ini ya, papa mau kemana? Kerja cari uang. Nah, bukan. Kerja basically bukan cari uang, dan peran papa bukan mencari uang. Kalau mencari uang itu di permukaan sekali ya. Kalau mencari uang itu hanya mencari uang gitu, dan caranya bagaimana kita nggak tahu. Tetapi kita harus menekankan bahwa seorang papa itu dipercayakan tanggung jawab sama Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang Tuhan sudah berikan, sehingga Tuhan memberikan upah pada dia. Nah, jadi yang dicari sama seorang papa bukanlah uang, tetapi melaksanakan kehendak dan pekerjaan yang Tuhan percayakan, supaya dari pekerjaan itulah papa bisa menjadi saluran berkat untuk anak-anaknya. Kita bisa melakukan ini dan itu, beli ini dan itu, dan seterusnya. Nah, ini harus kita perjelas ya kepada anak-anak kita. Dan kemudian yang ketiga, peran seorang papa adalah menjadi teladan di dalam respecting woman, yaitu istrinya sendiri. Ya, jadi anak-anak itu akan mengkopi loh, dan akan melihat bagaimana papaku ini memperlakukan mamaku. Mamanya yang sering disayang, dihormati sekali, dibukakan pintu mobilnya. Anak-anak akan mengkopi itu dan akan kagum dengan itu, dan dia kemudian akan melakukan itu di kemudian hari. Ketika kalau anak itu pria ya, dan kalau anak itu wanita, dia akan menolong dirinya sendiri untuk nantinya akan menemukan pria atau mengarahkan pandangannya pada pria yang sedemikian gitu, sehingga tidak salah pilih, tidak sembarangan begitu, karena dia sudah merasakan dan melihat dan mengalami betapa papanya ini sangat menghormati seorang wanita. Nah, contoh lain lagi juga bisa dilakukan sejak istrinya itu mengandung ya, mengantarkan ke rumah sakit, waktu melahirkan menunggui, waktu menyusui, dia juga ikut menjadi bapak ASI ya. Waktu menyusui itu masa yang sangat berat bagi seorang wanita ya, dia masih berada dalam transisi antara dirinya dan sebuah kehidupan yang keluar dari dirinya, dan dia pun harus menyusui ya, belum lagi nanti ada pandangan orang-orang di sekitarnya. Ini kok jadi curhat tapi itu yang dialami ibu-ibu kan. Nah, bapak
harus memerankan diri menjadi bapak ASI. Dia nggak bisa menyusui, tapi dia menyediakan diri untuk mensupport ibu-ibu yang sedang menyusui, dan anak itu akan merasakan support itu sejak dari dini. Kemudian selanjutnya adalah peran papa ini ya, yang adalah mempraktikkan kasih dan adil ya. Tadi ada correction, bahwa Allah itu menegur kita. Bapak juga memerankan peran itu, peran untuk menegur, tapi menegur di dalam kebenaran ya. Jadi kita selalu bilang sama anak-anak turutilah kata-kata orang tuamu. Tapi kalau orang tua kita nggak benar, anak-anak juga susah menurutinya kan. Makanya orang tua harus melakukan kasih dan adil gitu di dalam kebenaran. Adil, dia memberikan atau menolong anaknya mengerti bahwa setiap perbuatan yang melanggar peraturan itu ada konsekuensinya, dan dia dengan sangat konsisten melakukan itu. Tapi juga kasih, dia memberikan pendampingan, pelukan, penerimaan, pengampunan atas kesalahan atau apapun yang dibuat oleh anaknya. Jadi ini bisa diterapkan kepada anak-anak ya. Punya waktu khusus untuk keluarga. Nah, kadang-kadang kita serampangan ya, semut kita gitu, begitu pulang kantor, aduh kalau nggak mood ya nggak usah ngomong sama anak, kalau mood ya kita mainan dan sebagainya. Lebih baik kalau itu untuk anak-anak, khususnya dalam percakapan kita adalah anak usia dini, kita memang harus set time sama mereka. Nah, saya bisa menganjurkan kita melakukan 30 menit filial terapi sama anak-anak ya. Jadi dengan anak-anak ini kita set waktu begitu kita sudah mandi ya, udah sampai di rumah, udah mandi, udah makan, dan harus mandi dan makan dulu ya supaya fresh kembali dan tenaganya pulih kembali. Karena kalau dalam kondisi yang tidak fresh, kita nggak bisa bermain dengan anak-anak kan. Jadi harus berusaha fresh dulu, kemudian baru bermain dengan anak-anak dengan filial terapi, play terapi. Jadi dalam sesi 30 menit itu kita bermain tanpa instruksi dengan anak-anaknya yang menjadi pusat dari permainan itu ya. Yang menjadi pusat dari permainan itu adalah anak-anaknya. Jadi kita ikutin apa yang anak-anak itu mainkan. Contohnya apa? Ayo kita main rumah-rumahan yuk. Ayo. Aku mau rumah yang kayak gini. Oke, kita coba buat rumah seperti yang kamu buat ya. Oke. Nah, biasanya soalnya gini, kita buat yang kayak gini loh dek, ayo kita pasang, ini pasang Lego yang bener, gini loh yang bener. Nah itu tidak memberikan dampak apapun sih buat anak-anak, tapi di sisa waktu kita yang sepanjang hari itu anak-anak merindukan kita menjadi wadah untuk mereka mengekspresikan sepanjang hari kegundahan mereka, problema mereka, kesenangan mereka yang mau ditumpahkan. Jadi kita tinggal diam dan ikutin mereka dan lakukan apapun yang mereka lakukan gitu. Itu aja, dan itu sudah menolong sekali anak belajar tentang emosi yang sehat. Dan kemudian hal yang lain adalah menjadi good communicator ya. Good communicator itu salah satu cirinya adalah dia harus menjadi pendengar yang baik. Kadang-kadang nih ya, mama sering ngomel kan. Saya sering ngomel. Nah, papa belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Jadi ketika anak bercerita, jangan buru-buru memotong. Dengarkan sampai ceritanya itu penuh. Biasanya para pria ini nggak tahan untuk mendengarkan cerita yang panjang dan kompleks, apalagi dengan anak-anak, dengan bahasa anak-anak yang terbata-bata. Tapi tadi itu aku pikir kita udah nggak sabar. Nah, maka jangan ya. Sehingga untuk bisa melakukan proses listening dan playing dengan tepat bagi anak-anak kita, sebelum kita menginjakkan rumah, itu para pria sudah harus refresh dulu gitu. Oke, aku mau pulang, jadi aku di jalan, aku akan dengarkan radio atau lagu, berdoa, memuji nama Tuhan, cuci muka dulu. Jadi waktu pulang itu sudah siap gitu, bapak-bapak ini sudah siap bertemu dengan anak dan istrinya, tinggal mandi, makan, sudah fresh lagi gitu. Jangan waktu pulang cepat-cepat buru-buru dalam keadaan emosi, anak-anak udah tunggu, udah siap bermain, tapi kita justru nggak siap semuanya gitu. Jadi waktu belum siapkan diri dulu di depan rumah tuh, jangan masuk rumah dulu nih sampai kita siap, kita tenang, kita ready, baru kita masuk rumah. Then we can be a good friend for our kids
and a good listener. Ya, teman bermain dan juga pendengar yang baik. Kita juga sudah fresh, anak-anak kita juga akan merasa dihargai. Nah, kemudian peran yang selanjutnya adalah menjadi teladan dalam kasih kepada Tuhan. Nah, anak-anak itu melihat kebiasaan habit orang tuanya. Ini sudah pernah saya bahas ya di dalam di dalam video mengenalkan Tuhan yang hidup di dalam keluarga. Nah, ayah ini menjadi peran yang sangat vital karena dia menjadi contoh teladan bagaimana relasinya dengan Tuhan. Kalau ayah nggak punya relasi dengan Tuhan, akan susah seorang anak ini mengerti apa sih arti berdoa saat teduh, berbicara dengan Tuhan secara pribadi gitu. Ayahku nggak pernah melakukannya, sehingga teladankanlah itu di dalam kehidupan anak-anak kita. Kita mulai dengan diri kita sendiri. Kita membaca firman Tuhan, berdoa, dan kemudian memperkatakan hal-hal yang manis, yang baik, yang benar begitu kepada anak-anak kita. Dan ini juga ya peran yang tampaknya kecil tapi ini penting sekali buat anak-anak dan membanggakan, yaitu mengantar mereka dan menjemput mereka di sekolah gitu. Kadang-kadang kita ada antar jemput ya, karena nggak ada waktu untuk mengantar jemput anak. Itu yang paling aman dan it's okay, tidak masalah sama sekali. Tetapi set a time ya, kadang-kadang seminggu mungkin 2 kali atau 3 kali atau 1 kali kalau nggak sempat untuk mengantarkan anak dan menjemputnya, sehingga anak-anak merasa surprise dan dia tuh mau teman-temannya tahu, ini loh papaku, aku punya papa gitu, and he is my hero, he is my super boyfriend gitu. Dan anak-anak pengen tunjukkan itu kepada